Oke guys, balik lagi dengan West Choice POV. Jadi pada kali ini kita bakal melanjutkan trip yang waktu itu kemarin teman-teman. Waktu itu kita udah trip koridor 1, sekarang kita akan trip koridor 2 teman-teman. Dan sekarang aku udah berada di halte Pulo Gadung ya guys. Seperti biasa teman-teman, kalau misalkan kita mau naik Transjakarta teman-teman, kita harus menyiapkan yang namanya, ya ini dia, KUE, kartu uang elektronik. Selain flash, masih banyak teman-teman KUE-nya. Ya teman-teman, disclaimer dulu teman-teman, jadi di terminal Pulo Gadung ini cukup rawan yang namanya jambret teman-teman, atau maling segala macam. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan pastinya selalu berdoa ya guys ya, agar kita selamat. Barusan bapak depan aku sama bapak yang jualan minuman ini ngasih tahu ke aku untuk harus berjaga-jaga, karena di sini emang banyak banget maling dan liar-liar ya guys ya. Dan sekarang kita mulai jalan menuju ke halte. Ya, jadi aku mulai jalan menuju ke dalam terminal halte TJ Pulo Gadung. Jangan lupa tap in ya guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah di terminal Pulo Gadung. Ya teman-teman, jadi depan aku ini ada Mikrotrans, yaitu sebuah angkotnya Jakarta teman-teman, dan ini tarifnya hanya Rp0 alias gratis. Untuk rute-rutenya kalian bisa lihat di Google atau download aplikasi Transjakarta ya guys ya. Nah, jadi depan aku ini adalah halte untuk koridor yang depannya angka 2, entah itu 2 dan 2A. Ini adalah halte untuk menuju ke Monas. Dan dari kalian dari TJ koridor 2 atau 2A, kalau mau transit ke koridor 4, kalian tinggal langsung jalan saja, lalu belok ke kanan langsung teman-teman, lalu belok ke jadi di sana itu adalah haltenya koridor 4. Ya, jadi sekarang kita lagi menunggu Transjakartanya teman-teman. Dan Pulo Gadung ini menjadi salah satu halte dengan atau terminal dengan koridor Transjakarta paling banyak. Nanti akan aku tulisin koridornya. Kalau kalian mau transit bisa banget di Pulo Gadung. Ya, bisnya jadi sudah datang ya guys ya. Kita mulai masuk. Jadi kita trip kali ini menggunakan Zongtong bis gandeng teman-teman. Ini adalah bis yang AC-nya paling dingin teman-teman. Ya, sekarang jam 12.58, jadi kita mulai berangkat dari halte Pulo Gadung teman-teman. Iya teman-teman, koridor 2 pertama kali diluncurkan berbarengan dengan koridor 3, yakni pada tanggal 15 Januari 2006. Sejatinya, koridor 2 ini melayani rute Pulo Gadung hingga Harmoni. Namun, sejak 4 Maret 2023, koridor ini dialihkan terminusnya ke halte Monumen Nasional karena ada pembangunan MRT Jakarta fase 2A. Dan koridor 2 ini juga sempat diperpanjang hingga ujung Menteng.
Dan pada akhirnya extension ini berbuahkan hasil menjadi TJ Koridor 2B. Koridor 2 ini memiliki jarak panjang kurang lebih 12 hingga 13 km membentang Jakarta Timur hingga Jakarta Pusat. Dan koridor ini terintegrasi loh dengan TJ, KRL, dan juga LRT teman-teman. Ya teman-teman, jadi kita sudah masuk di halte Bermis teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah di perempatan. Dan ini di atas aku ini adalah jalan LRT Jakarta teman-teman, yang menghubungkan dari Velodrome menuju ke Pegangsaan 2 teman-teman. Jadi kalau kalian yang mau ke Velodrome atau ke Rawamangun, kalian bisa belok ke arah kiri sini teman-teman. Sedangkan kalau kalian mau ke Kelapa Gading, kalian bisa ke arah kanan sini teman-teman. Ya teman-teman, jadi sekarang kita mulai memasuki halte Pulau Mas teman-teman. Halte Pulau Mas. Ya, kita sudah mulai memasuki lagi halte Perintis Kemerdekaan. Dulunya namanya halte Asmi. Jadi jaraknya dari Pulau Mas ke Asmi ternyata nggak terlalu jauh, malah bisa dibilang deket banget teman-teman. Oke guys, sekarang kita berada di halte Pedongkelan. Ya, jadi depanku ini ada persimpangan Cempaka teman-teman. Kalau ke kiri ke Cawang, kalau misalkan ke kanan ke Tanjung Priuk, kalau terus ke Senen teman-teman. Ya, suasananya begini dan kita bertemu depanku ini ada TJ Koridor 10. Ya teman-teman, sekarang kita sudah memasuki halte Cempaka Mas. Kalau kalian mau ke ITC Cempaka Mas, nah kalian tuh turunnya di halte ini teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini adalah halte Sumur Batu teman-teman. Oke guys, sekarang kita berada di halte Cempaka Baru teman-teman. Nah, jadi untuk suasananya di Transjakarta Koridor 2 ini yang pakai bis gandeng ini, untuk jam sekitaran jam 1 ini cenderung sepi teman-teman, karena ini bukan jam pergi pulang kerja, serta karena bisnya gandeng jadi orang-orangnya tersebar dari yang depan sampai yang belakang teman-teman, makanya terkesan sepi. Ya, jadi sekarang kita sudah berada di halte Pasar Cempaka Putih. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di halte Rawa Selatan. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di halte Galur teman-teman. Pelanggan yang terhormat, jalan-jalan. Nah, jadi kalau kita misalkan ke arah yang aku tunjuk ini, itu kita menuju ke Kemayoran teman-teman, yang merupakan jalannya dari TJ Koridor 14. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di halte Senen Toyota Rangga. Kalau kalian mau transit ke koridor 5, bisa banget turun di sini teman-teman. Ya
Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di halte Senen Raya teman-teman. Dan halte ini terintegrasi dengan Mall Atrium teman-teman. Mallnya ada di sana kurang lebih teman-teman. Ya, jadi kita akan belok untuk menuju ke halte RSPAD. Nah, Transjakarta kalau Gandeng kalau belok ya butuh banyak haluan teman-teman, karena bodinya itu panjang banget teman-teman. Ya, teman-teman, kita sudah mulai memasuki halte RSPAD ya. Haltenya di sini teman-teman. Oke, jadi kali ini aku mau review bis Transjakarta Zongtong Gandeng ini. Jadi Zongtong Gandeng ini yang berbahan bakar gas ini udah mulai beroperasi pada tahun 2019. Dan kesan-kesanku bis ini nyaman. Terus AC-nya itu dinginnya gila-gilaan banget. Ini AC-nya terdingin bisa ku bilang. Terus mobil bisnya juga bantingannya cukup empuk, enggak keras. Terus interiornya ya sedikit gemblodak teman-teman, dan kursinya ini benar-benar keras banget, nggak ada empuk-empuknya, cuman punggung kita cukup tersupport dengan baik. Nah, sekarang kita juga sudah sampai di halte Pejambon teman-teman. Ternyata di Jakarta bagian pusat di sini lumayan juga nih, banyak yang hijau-hijau. Dan depan aku ini adalah stasiun Gambir teman-teman. Ya, dengan kita sudah tiba di stasiun Gambir, tandanya kita juga mulai tiba di halte Transjakarta Gambir. Ini dia. Ya, kita mulai memasuki halte Istiqlal teman-teman. Buat kalian yang ingin pergi ke Istiqlal atau pergi ke katedral, itu kan sebelahan, depan-depanan. Kalian bisa banget turun di sini teman-teman. Ya, teman-teman, kita sudah. Oke teman-teman, sekarang kita mulai memasuki halte Juanda teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah tiba di halte Pecenongan teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di Monas teman-teman. Transjakarta. Dear our customers, we are now approaching the last destination. Yoi, jadi sekarang kita mulai persiapan turun. Terlihat orang-orang sudah mulai pada berdiri, tandanya kita sudah sampai tujuannya guys ya, yaitu Monumen Nasional atau Monas.
Ya, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, dulunya itu koridor 2 ini tuh tujuan akhirnya ke Harmoni. Namun karena ada proyek MRT, dipindahkanlah haltenya jadi Monas karena halte Harmoninya dihancurkan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di halte tujuan akhirnya koridor 2 ya, yaitu Monumen Nasional teman-teman. Jadi tripnya ternyata kalau kita berangkat di hari bukan jam kerja, itu benar-benar cepet banget. Dari Pulau Gadung ke Monas hanya memakan waktu 37 menit teman-teman. Mungkin kalau misalkan jam kerja sekitaran 1 jam teman-teman. Dan ya, kita sudah sampai halte Monas. Dan West Coast minta maaf teman-teman kalau pengambilan gambarnya kurang memadai, karena ketika aku naik bis yang ganteng, aku juga bingung loh, ini susah juga untuk kita ngambil gambar yang bagus. Tapi aku akan usahakan untuk ngambil gambar yang terbaik dan akan berbenah diri untuk memperbaiki kualitas video-video West Coast selanjutnya ya guys ya. Ya, terima kasih teman-teman kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen teman-teman, agar West Choice menjadi jauh lebih semangat untuk membuat konten teman-teman. Dadah teman-teman.